Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, seperti biasa pada malam hari ini, kita bersua kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah dalam kajian kita yang lalu telah kita bahas, telah kita bicarakan mengenai cara untuk mensucikan kulit bangkai atau dalam bahasa Arabnya ad-dabghu, atau untuk menyamak, cara-cara untuk menyamak, mensucikan kulit bangkai. Juga dalam kajian kita yang lalu telah kita singgung sedikit mengenai hukum memakai peralatan atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Sebagai pelengkap daripada kajian kita yang lalu, memakai segala bentuk peralatan yang terbuat dari emas dan perak hukumnya adalah haram. Baik untuk dipakai untuk wudu, atau untuk mandi, atau dipakai untuk makan, untuk minum, segala bentuk pemakaian, kalau alat yang digunakan adalah terbuat dari emas dan perak, hukumnya adalah haram. Dalil yang mengharamkan hal tersebut adalah hadis yang telah kita sebutkan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la talbasul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Yang artinya, janganlah kamu memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga pakaian yang terbuat dari sutra dibaj, dan janganlah kamu sekalian minum dengan memakai wadah atau gelas yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya pemakaian alat tersebut adalah milik orang-orang kafir di hari dunia ini dan akan menjadi milikmu besok di akhirat. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud yang bunyinya, alladzi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum memakai gelas terbuat dari emas dan perak, maka sesungguhnya orang tersebut telah memasukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Dalam riwayat yang lain, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Siapa yang meminum memakai alat atau memakai wadah atau gelas yang terbuat dari emas dan perak, maka dia telah meminum api neraka. Dalam riwayat yang lain, innal ladzi ya'kulu wa yashrab. Sesungguhnya orang yang telah makan dan telah minum dengan memakai piring atau gelas dari emas dan perak. Dari hadis-hadis tersebut, zahir atau kalau kita lihat arti daripada hadis tersebut adalah tidak boleh makan dan minum dengan memakai peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Itu adalah arti asli daripada hadis tersebut. Tapi para ulama mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang, beliau cuma melarang untuk makan dan minum
dengan memakai wadah atau tempat-tempat yang terbuat dari emas dan perak. Tapi sesungguhnya itu cuma sekedar suatu misal saja. Tapi yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melarang segala bentuk pemakaian peralatan yang terbuat dari emas dan perak dengan dikiaskan kepada pemakaian makan dan minum. Karena memang kebiasaan waktu dulu yang ada di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan orang kaya atau para raja ketika itu adalah mereka mempunyai piring terbuat dari emas dan piring terbuat dari perak, atau gelas dari emas dan gelas dari perak untuk mereka pakai untuk minum. Dan ini adalah tidak diperbolehkan. Maka para ulama mengkiaskan segala bentuk pemakaian kepada pemakaian minum dan makan. Dan ini adalah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi dari para ulama Syafi'iyah, telah menjadi kesepakatan para ulama. Telah menjadi ijma' para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk memakai peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Jadi telah menjadi suatu kesepakatan di antara ulama bahwasanya memakai peralatan dari emas dan perak hukumnya adalah haram. Dan hal ini tidak ada perbedaan antara orang laki-laki dan orang perempuan, sama diharamkan. Baik peralatan yang digunakan itu kecil atau besar, baik cuma berupa sendok teh kecil saja, tetap diharamkan kalau terbuat dari emas dan perak. Tidak ada perbedaan antara peralatan besar atau peralatan kecil. Begitu juga diharamkan diharamkan untuk menyimpan peralatan-peralatan tersebut. Jadi hukum haramnya bukan cuma terbatas pada pemakaian saja, tapi menyimpan barang-barang tersebut hukumnya adalah haram. Juga diharamkan untuk menghiasi tempat ruang tamu misalnya, atau ruang tidur atau kamar tidur, kamar tamu, dihiasi dengan peralatan-peralatan yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya adalah haram, meskipun tidak dipakai, sekedar dibuat sebagai perhiasan saja, atau tidak dipakai sebagai untuk menghias ruangan saja, atau untuk memperindah dan mempercantik ruangan saja, tidak diperbolehkan. Jadi di samping dilarang untuk memakai, juga dilarang untuk menyimpan, juga dilarang untuk memakai alat tersebut sebagai alat untuk menghiasi ruangan atau tempat-tempat yang lain. Juga termasuk alat atau peralatan yang dilarang untuk kita pakai adalah peralatan yang disepuh dengan emas atau perak. Atau dalam bahasa Arabnya al-matli bidzahab wal fiddah. Peralatan-peralatan baik berupa mangkuk atau ember atau wadah atau sendok atau garpu atau tempat celak dan yang lainnya, kalau terbuat dari emas maka diharamkan, juga kalau memang peralatan-peralatan tersebut adalah disepuh dengan emas. Tapi dengan syarat sepuhannya itu banyak. Bagaimana kita bisa mengetahui sepuhannya itu banyak atau sedikit? Itu kata fuqaha Syafi'iyah mengatakan, kalau memang barang yang disepuh tersebut kalau kita panaskan itu bisa meleleh emasnya, maka sepuhan tadi kita bilang sepuhan yang banyak. Karena saking banyaknya, kalau kita dekatkan, kita panaskan dengan api, sepuhannya meleleh. Tapi kalau sepuhannya sedikit, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Juga pekerjaan menyepuh itu sendiri tidak diperbolehkan. Menyepuh itu sendiri, kalau memang menyepuh barang-barang yang dilarang, menyepuh gelas atau menyepuh cangkir atau menyepuh misalnya ember, mangkok dengan sepuhan emas atau perak, hukumnya adalah haram juga. Dan orang yang melakukan hal tersebut tidak berhak untuk mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaannya.
Adapun pemakaian alat yang selain terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Imam Abi Suja mengatakan, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan memakai wadah atau peralatan-peralatan yang lain yang terbuat dari selain emas dan perak. Diperbolehkan. Cuma di sini ada sedikit penjelasan. Kalau memang peralatan yang mahal tadi itu bahan pembuatannya itu memang mahal, seperti kalau ada orang yang mempunyai misalnya botol minyak wangi atau tempat celak itu, botol minyak wangi itu terbuat dari intan misalnya, atau terbuat dari yakut, atau terbuat dari zamrud, maka makruh hukumnya. Jadi kalau peralatan tersebut terbuat dari selain emas dan perak, maka diperbolehkan. Kemudian kita lihat bahan daripada alat-alat tersebut. Kalau bahannya itu sesuatu yang mahal, misalnya bahannya itu terbuat dari intan, atau terbuat dari zamrud, atau terbuat dari yakut, maka hukumnya adalah dimakruhkan. Tapi kalau bahannya terbuat dari sesuatu yang murah, seperti terbuat dari kaca misalnya, maka tidak apa-apa. Meskipun bentuk daripada peralatan tersebut atau alat tersebut sangat cantik dan sangat bagus, sehingga harganya mahal, tapi mahalnya harga tersebut bukan dikarenakan karena bahan asli, tetapi dikarenakan karena saking bagusnya pembuatannya atau modelnya, maka tidak apa-apa, hukumnya tidak haram. Hukumnya tidak haram. Cuma di sana juga untuk peralatan yang terbuat dari selain emas dan perak, kalau memang peralatan tersebut bahannya sangat mahal, seperti yang terbuat dari jauhar atau yakut atau intan atau fairuz, atau terbuat dari zamrud misalnya, maka di sana ada pendapat juga yang mengatakan haram. Ada pendapat yang mengatakan haram karena ilah atau sebab diharamkannya adalah karena di sana pemakaian alat-alat tersebut terbilang israf. Terbilang di sana ada unsur bermegah-megahan atau unsur sombong, sehingga di sana bisa menjadikan orang fakir sedih kalau melihat barang-barang tersebut dipakai. Tapi yang pendapat yang kuat, yang sahih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khisni dalam Kifayatul Akhir, adalah tidak apa-apa dan diperbolehkan. Itu mengenai pemakaian alat-alat yang terbuat dari bahan yang mahal. Tinggal suatu masalah lagi, yaitu mengenai al-ina al-mudabbab, yaitu memakai wadah yang ditambal. Ada tambalannya yang terbuat dari emas dan perak. Yang mana asal kata daripada ina mudabbab ini dulunya adalah kalau memang ada, misalnya ada gelas yang pecah atau piring yang pecah, dulu pada zamannya Rasulullah SAW, karena sulit ditemukan lem untuk merekatkan kembali, maka dulu tukang pandai itu kalau ada gelas mahal terpecah itu disambung dengan perak atau ditambal dengan emas sehingga bisa erat kembali. Nah, untuk hukum daripada alat al-mudabbab atau ina al-mudabbab, wadah-wadah yang ditambal dengan emas atau dengan perak, di sini ada perbedaan di antara ulama. Kalau memang yang dibuat untuk menambal itu berupa emas, maka Imam Nawawi mengatakan haram secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Misalnya kalau ada gelas yang pecah atau mangkuk yang pecah, yang mana mangkuk tersebut harganya mahal, tidak bisa direkatkan kembali kecuali dengan ditambal dengan emas dan perak. Maka kalau yang dipakai untuk menambal itu adalah emas, maka hukumnya haram secara mutlak menurut Imam Nawawi. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat, yang dipegangi dalam mazhabnya Imam Syafi'i, yang dikuatkan oleh ulama-ulama al-mutaakhirin. Itu kalau yang dipakai untuk merekatkan atau menambal adalah emas.
Begitu juga sebagaimana hukum menambal adalah menghiasi. Jadi kalau kita punya, misalnya punya emas, punya cangkir atau punya mangkok terbuat dari bahan yang bagus, terus dihiasi dengan hiasan dengan emas, dari emas ditambal, dihiasi dengan hiasan bunga-bunga atau yang mana bunga-bunga tersebut dibuat dari emas, maka juga hukumnya sama, diharamkan kalau memang terbuat dari emas. Adapun kalau terbuat dari perak, bahan untuk menghiasi mangkok tersebut atau ember tersebut atau yang lainnya, seperti yang saya sebutkan tadi, bukan cuma peralatan itu saja, tapi misalnya kalau dia mempunyai sesuatu, misalnya hiasan dinding yang dihiasi dengan emas dan perak misalnya, juga haram ya, juga haram. Untuk emas haram secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Tapi kalau untuk perak ini, itu ada sedikit perincian. Kalau memang perak yang dipergunakan untuk menambal atau untuk menghiasi tersebut itu adalah banyak, terbilang banyak menurut uruf, menurut adat istiadat itu terbilang banyak. Kalau tidak ada keperluannya sama sekali, maka hukumnya adalah haram. Tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Cuma sekedar untuk menghiasi saja, agar terlihat cantik dan bagus, maka hukumnya adalah haram. Itu kalau banyak. Kalau sedikit hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Adapun kalau hiasan atau perak yang dibuat untuk menambal, mangkok yang pecah atau dibuat untuk menghiasi, itu terbilang sedikit menurut adat istiadat. Kalau memang ada keperluannya, maka tidak dimakruhkan. Boleh secara mutlak dan tidak dimakruhkan. Akan tetapi kalau memang sedikit dan tidak ada keperluannya sama sekali, hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Kemudian setelah membahas mengenai hukum daripada pemakaian alat-alat yang terbuat dari emas dan perak, Imam Abi Suja menerangkan mengenai hukumnya siwak, hukum memakai siwak. Di sini beliau berkata, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi. Wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban. Inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Yang artinya, siwakan atau memakai siwak itu hukumnya adalah sunnah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Illa ba'da zawali lis-shaimi, kecuali memakai siwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Pemakaian siwak pada 3 keadaan ini hukumnya sangat disunnatkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin wa ghairihi, ketika bau mulut berubah. Baik dikarenakan karena mulutnya baik dikarenakan azm itu ada yang mentafsiri karena tidak makan atau tidak ngomong, au ghairi, atau dengan karena sebab-sebab yang lain. Yang kedua, wa indal qiyami minan naumi. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Yang ketiga adalah wa indal qiyami ila shalah, ketika mau menjalankan salat. Jadi siwak, kalau kita lihat arti kata-kata siwak menurut bahasa adalah ad-dalku, yang artinya adalah menggosok. Jadi kata siwak itu menurut arti bahasa mempunyai arti menggosok. Adapun arti kata siwak menurut istilah ulama ahli fikih adalah isti'malu udin wa nahwihi fil asnani wa ma hawlaha li'idhabit taghayyuri wa nahwihi biniyatin. Yang artinya adalah memakai kayu arok atau yang lainnya
untuk membersihkan gigi dan mulut dari atau untuk menghilangkan bau mulut dengan disertai dengan niat. Ini adalah siwak. Jadi siwak itu menurut para fuqaha adalah memakai kayu arok atau yang lainnya untuk menghilangkan bau mulut yang ada di mulut dengan disertai niat. Ini adalah siwak. Hukum daripada siwak adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagaimana penjelasan yang disebutkan oleh Imam Abi Suja tadi, hukumnya adalah sunnah. Kapan disunatkan? Fi kulli halin. Imam Abi Suja mengatakan fi kulli hal, pada setiap kesempatan disunatkan untuk bersiwak. Jadi setiap kesempatan disunatkan untuk bersiwak. Tapi siwak itu pada saat-saat tertentu hukumnya sangat disunatkan. Sebagaimana yang akan kita jelaskan. Cuma secara umum pada setiap kesempatan disunatkan untuk siwak. Kecuali dalam satu keadaan. Kapan itu? Kecuali kalau orang tersebut dalam keadaan berpuasa pada waktu setelah zuhur. Jadi kalau sudah masuk waktu zuhur terus dia dalam keadaan puasa, maka siwak ketika itu hukumnya adalah makruh. Dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya siwakan itu adalah sunnah adalah banyak hadis. Jadi banyak sekali di sana hadis-hadis yang menjelaskan fadilah atau keutamaan-keutamaan orang yang melakukan siwak. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Yang bunyinya, as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirrabbi. Yang artinya, siwak adalah untuk mensucikan dan membersihkan mulut dan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, siwakan itu suatu hal yang sangat enteng, bukan suatu yang sulit. Melakukan siwak itu bukan suatu yang sangat sulit, sangat enteng sekali. Dan siwakan itu tidak harus pakai kayu siwak, tapi pakai sikat gigi pun bisa kita jadikan sebagai siwak. Ya, jadi kalau kita misalnya punya kebiasaan untuk sikat gigi pada pagi hari setelah bangun tidur dan zuhur setelah makan siang atau pada malam hari sebelum tidur, kebiasaan untuk sikat gigi adalah kebiasaan yang sangat baik sekali. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perlu kita ketahui, kebiasaan yang kita lakukan ini, kalau kita niati dengan niatan untuk mengikuti sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapatkan pahala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya bahwasanya Islam itu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu dalam keadaan bersih. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan siwak di setiap kali kesempatan. Sampai beliau mengatakan as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mulut, juga untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga hal ini juga dipraktekkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang akan kita jelaskan dalam hadis-hadis yang akan kita jelaskan. Rasulullah kalau mau sholat selalu bersiwak. Kalau mau wudhu, beliau melakukan siwak. Kalau sehabis beliau tidur, beliau melakukan siwak. Sebagaimana hadis-hadis yang disebutkan oleh Sayyidina Aisyah. Karena beliau yang sering untuk meriwayatkan atau menceritakan kepada kita tentang keadaan atau tingkah laku yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah, ya Sayyidina Aisyah, karena beliau adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya beliau adalah yang sering melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah di dalam rumah.
Beliau setelah tidur beliau siwakan. Gosok gigi gampangnya. Sebelum tidur beliau juga gosok gigi. Jadi ini adalah sebelum para kedokteran menganjurkan manusia untuk melakukan siwak, untuk melakukan sikat gigi, dan pentingnya membersihkan gigi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh umatnya dan mempraktekkannya sendiri. Jauh-jauh hari pada zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ini berarti Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk selalu dalam keadaan bersih. Islam menganjurkan umatnya untuk mandi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya untuk mandi kalau datang hari Jumat. Begitu juga beliau kalau mau menemui tamu, kalau ada utusan yang datang, beliau selalu mandi terlebih dahulu. Beliau kalau mau menghadiri acara, beliau mau mandi dahulu. Ini semua adalah biar orang Islam itu sebagai orang Islam selalu tampak bersih, tidak menyakitkan orang lain. Loh, sekarang ini banyak, misalnya orang datang ke masjid, sholat subuh misalnya, mau berangkat ke sholat subuh, dia tidak sikatan terlebih dahulu. Sehingga kalau sholat berdampingan dengan orang yang tidak sikatan itu, terganggu karena napasnya bau tidak enak, bau busuk. Sehingga sholatnya tidak khusyuk. Loh, itu sering saya dapatkan kalau misalnya sholat subuh gitu, terus berdampingan dengan orang yang tidak sikatan ketika mau berangkat ke masjid, maka bau busuk mulutnya itu mengganggu orang yang di sebelahnya, sehingga mengganggu konsentrasi sholat saya. Tidak khusyuk jadinya. Maka hal ini adalah tidak harus diperhatikan karena berhubungan dengan masyarakat banyak tingkah laku yang harus kita tiru adalah apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun siwak, seperti yang saya jelaskan tadi, siwak itu disunatkan pada setiap kesempatan, disunatkan untuk siwak. Kecuali bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, baik puasa sunnah atau puasa wajib, kalau sudah masuk waktu zuhur, maka makruh untuk siwakan. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la khulufu famil saimi atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang dalam keadaan berpuasa lebih wangi menurut Allah Subhanahu wa taala dari baunya minyak wisik, minyak misik. Minyak misik itu adalah minyak yang paling berkualitas, paling wangi di dunia. Yang mana untuk zaman sekarang ini harganya sangat mahal sekali, yang sulit untuk ditemukan. Lah, bau mulutnya orang yang sedang dalam keadaan berpuasa, kalau sudah siang hari ketika sudah masuk waktu zuhur, itu lebih wangi daripada bau minyak misik menurut Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Maka kalau bau mulut tersebut adalah sangat wangi, maka tidak boleh kita hilangkan. Karena itu adalah bekas daripada sebuah ibadah, yaitu ibadah puasa. Ini adalah alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Kenapa siwakan atau sikat membersihkan gigi setelah pada siang hari, setelah masuknya waktu zuhur itu makruh bagi orang yang sedang berpuasa. Karena orang yang sedang berpuasa itu kalau sudah masuk waktu zuhur, bau mulutnya tidak enak. Dan bau mulut tidak enak ini menurut Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat lebih wangi daripada baunya minyak misik. Nah, maka karena wangi maka tidak boleh dihilangkan. Ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ulama yang lain seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad tetap disunatkan meskipun bagi orang yang dalam keadaan berpuasa. Bagi orang yang dalam keadaan berpuasa tetap disunatkan untuk bersiwak. Disunatkan untuk bersiwak. Dan pendapat ini
adalah pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya tidak dimakruhkan siwakan bagi orang yang berpuasa secara mutlak. Secara mutlak. Kemudian wahwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Nah, siwakan itu atau menggosok gigi atau siwakan itu disunatkan pada setiap saat, tetapi di sana ada saat-saat yang mana hukumnya sangat dianjurkan, sangat disunnahkan. Apa itu? Kapan itu? Adalah inda taghayyuril fam. Ketika bau mulut berubah. Baik karena orang tersebut meninggalkan makan yang lama atau karena memakan sesuatu yang membuat bau mulut tidak enak. Seperti memakan bawang putih atau bawang merah misalnya. Maka sunnah, sangat disunahkan bagi orang tersebut kalau bau mulutnya berubah untuk menggosok giginya. Untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Sangat disunahkan. Ya. Keadaan yang kedua adalah indal qiyami minan naumi. Ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur juga disunatkan untuk melakukan gosok gigi atau siwakan. Jadi kalau kita bangun dari tidur, mau berangkat sholat subuh ke masjid, maka kita gosok gigi dulu dengan niat untuk melakukan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan memakai siwak, kayu siwak itu, atau dengan memakai sikat gigi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza staiqadha minan naumi istaga. Dalam satu riwayat, yashusu fahu bisiwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau bangun tidur, beliau selalu bersiwak. Dalam satu riwayat dikatakan beliau selalu menggosok giginya. Yashusu artinya adalah yunadzifu wa yaghsil. Membersihkan dan mencuci mulut beliau ketika beliau bangun dari tidur. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bau mulutnya Rasulullah adalah lebih wangi daripada mesik. Bahkan bau keringat beliau lebih wangi dari segala minyak wangi. Diriwayatkan bahwasanya bibik beliau ketika beliau dalam keadaan tidur pada musim panas, ya di Arab ini kan kalau musim panas itu sangat panas sekali. Mungkin sampai 45 derajat. Bahkan kalau lagi panas-panasnya sampai 50 derajat. Itu ketika beliau sedang dalam keadaan tidur terus berkeringat. Sama bibik beliau keringat yang berkucur di dahi Rasulullah SAW dan di tangan-tangan beliau diambil dan dimasukkan botol. Ketika ditanya kenapa kok bibik melakukan seperti ini, kata beliau menjawab bahwasanya bau keringatnya Rasulullah itu lebih wangi daripada minyak mesik. Sama bibik beliau di minyak keringat Rasulullah SAW yang dikumpulkan di botol tadi itu dibuat untuk minyakan kalau mau sholat. Bayangkan. Rasulullah SAW bau badannya selalu wangi, bau mulutnya selalu wangi, tapi beliau melakukan gosok gigi setelah tidur itu adalah semata-mata untuk mengajari umatnya agar bisa berbuat bersih seperti apa yang beliau ajarkan. Seperti yang beliau ajarkan. Jadi sangat disunahkan untuk menggosok gigi atau bersiwak ketika habis bangun tidur. Kemudian wa indal qiyami ila shalah. Keadaan berikutnya yang sangat dianjurkan untuk menggosok gigi dan siwakan adalah ketika mau berangkat atau mau menjalankan sholat. Sangat dianjurkan untuk menggosok gigi atau bersiwak. Karena kalau kita mau melakukan sholat, berarti kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita usahakan kalau kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebaik mungkin. Baik dari segi pakaian atau dari segi yang lainnya. Kita tata diri kita. Bagaimana kalau kita mau masuk dan menghadap kepada Pak Presiden, maka kita harus pakai sepatu, pakai minyak wangi, pakai menyisir rambut dengan serapi mungkin. Lah, apalagi kalau mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dan telah memberikan makan dan minum kepada kita semua, maka otomatis kita harus selalu dalam keadaan yang sebaik mungkin kalau kita mau menjalankan sholat. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengajarkan umatnya untuk berbuat sebersih mungkin kalau mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disebutkan dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah." Seandainya saya tidak merasa kasihan kepada umatku, maka saya akan mewajibkan dan menyuruh mereka untuk melakukan gosok gigi dan siwak setiap mau menjalankan sholat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah seorang nabi yang sangat pemurah, yang mempunyai rasa sangat kasihan kepada umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan hal tersebut, takut kalau umatnya tidak bisa menjalankan sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Maka beliau, kalau seandainya saya tidak takut kalau umat saya tidak bisa menjalankan, maka akan saya suruh untuk melakukan sikat gigi atau siwakan sebelum mereka berangkat sholat atau sebelum mereka melakukan sholat. Maka sebelum melakukan sholat, hukum siwak adalah sangat dianjurkan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rakaatani bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak." 2 rakaat yang dilakukan dengan memakai siwak itu lebih mulia dan lebih utama dengan 70 rakaat dibanding dengan sholat yang tidak memakai siwak. Ini adalah keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sholat yang siwakan atau menggosok gigi terlebih dahulu. Maka pekerjaan yang sedikit seperti ini dengan mendapatkan pahala yang sangat banyak, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lupakan. Wong siwakan atau gosok gigi itu bukan suatu hal yang sulit, itu sangat mudah sekali. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu." Seandainya saya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya wajibkan kepada mereka untuk melakukan siwak atau gosok gigi setiap kali dalam keadaan wudhu. Setiap kali mau wudhu, saya wajibkan untuk siwakan. Jadi, seperti yang saya sebutkan tadi, menggosok gigi atau siwakan adalah disunatkan dalam setiap keadaan, setiap waktu, setiap hal. Dan hal tersebut menjadi sangat disunatkan dalam 3 keadaan tadi. Ketika setelah bangun tidur, ketika mau menjalankan sholat, dan ketika mau mulut berubah menjadi tidak enak. Maka dalam 3 keadaan ini melakukan siwakan sangat dianjurkan. Juga para ulama menyebutkan keadaan-keadaan lain yang sangat disunahkan untuk melakukan siwak, yaitu ketika mau membaca Quran. Quran adalah kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita akan membaca Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, atau ketika kita mau membaca kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kalau kita mau membaca kitab, mau mutolaah, maka dalam keadaan-keadaan seperti ini disunatkan untuk melakukan siwakan atau untuk menggosok gigi terlebih dahulu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, siwakan itu tidak harus pakai kayu siwak yang biasanya itu. Pakai sikat gigi pun juga bisa. Jadi kalau kita
mau ke masjid, sebelum wudhu kita sikat gigi dengan niatan untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Sebelum kita bertamu ke tempat orang lain, sebelum kita mendatangi sholat Jumat, sebelum kita datang ke acara, pada setiap kesempatan kita harus kita usahakan selalu untuk menggosok gigi terlebih dahulu. Ini adalah adab atau tata krama yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita ambil dan kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina wa yarzuqana al-amala bihi wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.